Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang membawa anak mereka kepada Tuhan, saya juga menyampaikan salam sejahtera. Selamat datang dalam rumah Tuhan dan selamat berbahagia di dalam ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Saya akan perkenalkan anak ini di hadapan sidang jemaat untuk dapat diterima sebagai salah satu anggota tubuh Kristus yang ada dalam sidang jemaat Johor dan Lemah-Putro. Berdasarkan surat penyerahan anak dari Gereja Pantekosta Tabernakel dengan nomor 745-PA-P-98 telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 1998 di hadapan sidang jemaat di Gereja Jalan Lemah-Putro 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak bernama Moses Amram lahir di Surabaya tanggal 7 September 1998. Alamat Gunung Anyar Harapan, ZE nomor 6. Ayah Angka Cai, Ibu Tresia L. Dongalemba. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pong Dongalemba atas nama Gereja Pantekosta Tabernakel, Jalan Johor 47 Surabaya. Tertanda dan cap Pendeta Pong Dongalemba, dan surat ini akan saya serahkan seusai penyerahan anak ini untuk digunakan pada hari kemudian, dan mohon disimpan, jangan sampai disimpan dengan baik agar jangan rusak dan jangan hilang. Kepada sidang jemaat seluruhnya, terutama kepada keluarga ini dan untuk anak yang kita kasihi ini, saya ingin membaca beberapa buah ayat dalam kitab Mazmur Fatsal 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur Fatsal 91 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudara yang ada, saya anjurkan untuk bisa ikut membaca sesuai dengan atau berkenaan dengan keadaan dan situasi dari kita sekalian, maka kita sangat membutuhkan lindungan Allah di hari-hari ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Fatsal ini terbahagi dalam dua bahagian. Pertama, Tuhan memberikan lindungan, dan kemudian ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sini suatu janji meneguhkan lindungan Allah buat kita sekalian. Bunyinya demikian: orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini suatu perlindungan Tuhan. Di sini satu perkara saja yang Tuhan minta. Satu perkara yang Tuhan minta, yaitu dalam ayat yang pertama, duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Ini suatu penyerahan, setia selama-lamanya di dalam Tuhan, duduk dan bermalam. Itu artinya suatu ketenangan, suatu ketetapan, sesuatu hal yang mantap, yang tidak gampang diombang-ambingkan, baik oleh situasi maupun oleh apa saja yang sempat menggoda. Tetap di dalam lindungan, di mana terjadi suatu lindungan. Lindungan di sini dalam pengertian di dalam rumah Allah, itu lindungan yang paling tepat. Teguh dalam ibadah, duduk dalam setiap ibadah, itu tempat naungan. Dalam kebaktian-kebaktian, tekun dalam mendengarkan firman, tekun dalam doa, tekun di dalam pelayanan. Ini dalam lindungan. Ini merupakan lindungan yang Maha Kuasa. Dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Tadi dalam lindungan yang Maha Tinggi, ini naungan yang Maha Kuasa. Lindungan dan naungan ada persamaan, tetapi juga jika diteliti, jika ditekuni, lindungan dan naungan ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Suatu lindungan, suatu pengayoman, suatu naungan, suatu janji pembelaan Tuhan, untuk jangan ada suatu apapun, sehalus apapun, sebesar apapun yang akan menimpa, itu akan dijauhkan oleh Tuhan. Sebab itu duduklah dalam lindungan yang Maha Tinggi, bermalamlah dalam naungan yang Maha Kuasa. Inilah tempat orang yang tahu menyerahkan diri kepada Tuhan. Anak ini sekarang diserahkan kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya kita yang sudah dewasa, terutama kepada orang tua dari anak ini, ibu dan ayahnya, untuk mengerti ini. Berlindung dan bernaung, berlindung dan bernaung di dalam segala sesuatu yang akan menyerang kehidupan. Jika kita ada dalam lindungan Tuhan, kita akan aman. Jika kita dalam naungan Tuhan, kita mengalami suatu kebahagiaan. Puji Tuhan. Sebab itu marilah semua kita sidang jemaat ini untuk berada dalam naungan dan lindungan Tuhan. Kita bangkit berdiri, para tua-tua. Saya mengundang untuk hadir, untuk maju ke depan, mendampingi saya. Bapak Pendeta Tandayu juga saya mengundang untuk menyertai kita. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Baiklah, kita menundukkan kepala. Doa dari saudara-saudara kami butuhkan untuk berdoa bersama-sama menyerahkan diri, juga membantu keluarga ini dalam penyerahan anak mereka. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Biarlah Engkau tetap ada di tengah-tengah sidang jemaat. Dan dalam sinar kemuliaan ini, dalam kebaktian indah yang Engkau karuniakan kepada kami berseru kepada Engkau. Kami membawa anak ini ke dalam tangan-Mu untuk diserahkan. Dengan pengharapan penuh kiranya Engkau menerima penyerahan anak ini ya Bapa. Dengan kasih sayang dan kemurahan, menaruh dia di dalam hati-Mu, menjaga dia dengan pandangan mata-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau tuliskan nama-Mu saat penyebutan, saat anak ini diserahkan kepadamu. Kami akan menyebut nama yang berkuasa ini, bukan hanya disebutkan tapi ukirkan dalam kehidupan ini, agar anak ini benar-benar menjadi milik Dikau. Banyak kekurangan, banyak kelemahan kami, terutama ibu dan ayahnya, kami para pelayan-pelayan, terutama hamba-Mu. Tetapi ampuni kami, dan kiranya Engkau berkenan mendengar doa penyerahan ini, bahkan menerimanya untuk menjadi naungan dan lindungan dalam kehidupan di masa datang. Betapa besar janji-Mu dalam naungan dan lindungan ini. Sesungguhnya kami tidak layak untuk menerima Tuhan, tapi Engkau sudah berikan ini merupakan kasih karunia bagi kami. Kami merendahkan diri ke dalam kehadapan hadirat-Mu. Biarlah Engkau kiranya menjadikan kami layak dalam menerima berkat lindungan dan naungan ini. Berikanlah kami kesetiaan duduk dalam lindungan-Mu, bermalam dalam naungan-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, yang secara manusia kami tidak mampu, kami tidak sanggup, tetapi kesanggupan datang dari Dikau Tuhan. Dalam penyerahan pagi hari ini, biarlah kuasa dan kasih-Mu dicurahkan dalam kami, hamba-Mu, para pelayan-pelayan, juga terutama kepada kedua orang tua, ibu dan ayah dari anak ini. Lindungilah anak ini Tuhan. Sekarang Bapa, haleluya, kami datang kepadamu, bubu berkat dalam tangan kami hamba, untuk nanti kami letakkan kepada anak ini ya Bapa. Sekarang kekasihku Moses Amram, kami serahkan Engkau di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, tempat lindungan dan naungan yang paling aman dan tepat, paling bahagia. Tinggallah di sana, duduk dan bermalam dalam lindungan dan naungan yang maha tinggi. Biarlah Engkau diberkati, biarlah Engkau berbahagia, dan jadilah berkat bagi sesama umat manusia, setia menantikan Tuhan sampai Ia datang, mengangkat kita semua dalam kesatuan tubuhnya ke dalam kemuliaan kekal, berkerajaan bersama dengan Dia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami doakan ibu dan ayahnya, berikan mereka kesetiaan, kekuatan dalam mengikuti Engkau. Selanjutnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, menjadi bagian jaminan kami setiap hari. Biarlah kami mendengar, menikmati firman-Mu, mendarah daging dalam kami, dan kami hidup hanya bagi Dikau. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, bisa menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyampaikan selamat datang bagi saudara-saudara kita dari luar sidang jemaat ini, mungkin dari gereja-gereja tetangga, dari luar kota Surabaya, dari luar negeri. Kita mendapat
saudara-saudara kita dari negeri Belanda sudah hadir pada sejak hari Jumat. Keluarga yang ada bersama kita di sini, keluarga Yosef bersama istrinya sudah mengikuti kebaktian Bible Study, dan pada hari Minggu ini juga kita mendapat lawatan dari saudara-saudara kita dari Afrika Selatan. Berapa tahun lalu saya diundang ke sana, tapi berhubung waktu saya tidak sempat menghadiri undangan. Entah ini kelompok dari Bapak William? Ya, terima kasih. Salam sejahtera. Selamat datang bersama kami di sini. Kami bahagia juga melihat saudara-saudara mau bersama kami pada kesempatan ini. Melihat pakaian saudara, saya merasakan bagaimana simpati saudara terhadap bangsa kami. Pimpinan saudara, pemimpin saudara Bapak Mandela selalu pakai batik. Di mana-mana dia pakai batik. Batik dari Indonesia. Dan ini saudara-saudaraku, sebagian dari rakyat Afrika Selatan menunjukkan rasa simpati buat bangsa dan negara kita. Bersama pemerintah mereka, pemimpin mereka, saya lihat di mana-mana. Bukan hanya kalau datang di Indonesia, tapi di TV kalau saya lihat tampilnya Bapak Mandela selalu dengan batik yang dari Indonesia. Puji Tuhan. Selain dari itu, kita satu di dalam kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih saudara sudah lebih dahulu mengunjungi kami. Pimpinan saudara William sudah pernah bersama kami beberapa hari di kota Surabaya, tinggal bersama kami dan berkonferensi bersama kami. Dan semoga fellowship ini bisa berkelanjutan di hari-hari mendatang. Tuhan saja yang akan mengaturnya semuanya, dan kita menyerahkan segala-galanya dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini saudara berada bersama kami dalam kebaktian, salah satu macam kebaktian di gereja kami. Dalam gereja kami ada 3 macam kebaktian pokok. Yang pertama kebaktian semacam ini kebaktian umum namanya. Sesudah itu ada kebaktian khusus lagi, yaitu kebaktian doa dan penyembahan. Dan kemudian kebaktian yang ketiga adalah kebaktian pelajaran Alkitab, Bible Study, yang setiap minggu diadakan itu disertai dengan perjamuan suci. Ada 3 macam kebaktian dalam sidang jemaat kami yang setiap minggu dikerjakan dengan tekun dan dengan setia. Dan kami juga tetap berdoa semoga ketekunan dan kesetiaan ini akan tetap sampai Tuhan datang. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan membaca firman Allah di dalam Wahyu pasal 16. Wahyu pasal 16 ayat 16. Pada kesempatan Bible Study saya sudah berikan ayat-ayat ini. Saudara mungkin sudah mencatatnya, lihat kembali catatan. Dan dalam catatan itu, setelah saya periksa catatan saya menemukan ada suatu kesalahan yang saya sudah lakukan tanpa koreksi lagi. Tetapi pagi hari ini saya masih mendapat kesempatan untuk mengoreksi, sebab memang saya belum terangkan itu. Baru saya memberikan ayat-ayat untuk saudara-saudara mau membaca. Mari saya ulangi saudara-saudaraku. Kita membaca lebih dahulu Wahyu pasal 16 ayat yang ke-16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Disebut Harmagedon. Kalau di kalangan hamba-hamba Tuhan menyebutkan Harmagedon ini selalu disertai dengan istilah peperangan atau perang Harmagedon. Ini perang besar. Dalam kesempatan yang lalu saya sempat menyampaikan kepada saudara-saudara ada 3 catatan. Ada 3 macam catatan untuk ayat ini. Yang pertama, perang ini adalah perang yang dinubuatkan. Perang yang sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan
sempat mengulangi kembali, bukan sekedar nubuat, tetapi pada waktu itu dalam bentuk pengajaran menyangkut akhir zaman. Jadi dalam ajaran Tuhan kita melihat bahwa nubuat ini akan digenapkan oleh Tuhan tepat pada akhir zaman ini. Saya akan membaca atau menyebutkan ayat-ayat. Saudara yang sudah catat, saudara yang sudah mencatat dalam Bible Study, tolong koreksi kembali catatan saudara untuk dibetulkan. Nomor 1, Ulangan 32 ayat 43. Ulangan 32 ayat 43. Ayat yang kedua, Yeremia 25 ayat yang ke-31. Yeremia 25 ayat 31. Kemudian Yoel Fatsal 3. Yoel Fatsal 3 ayat 2, ayat 9 sampai 17. Kemudian Sefanya Fatsal 3 ayat yang ke-8. Sefanya Fatsal 3 ayat yang ke-8. Pada hari Jumat dalam Bible Study, di situ saya catat Sefanya 14 ayat 2 sampai dengan 5. Itu enggak ada. Sefanya ayat Fatsal 14 itu enggak ada. Jadi jangan bingung lah, jangan-jangan ompong punya Bible lain, saya yang salah. Bible-nya benar, mungkin saudara baca di rumah kok enggak ada Sefanya 14. Memang enggak ada. Yang ada adalah Sefanya 3 ayat yang ke-8. Kemudian yang terakhir adalah Sakaria 14. Sakaria Fatsal 14 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Dengan saya menyampaikan ini, rasanya kesalahan sudah diperbaiki. Tinggal catatan saudara yang harus diperbaiki agar jangan jadi salah, terutama yang dalam penulisan-penulisan. Nanti kalau sudah disebarkan, itu nanti akan menjadi cacat yang sulit atau terlalu berat untuk kita memperbaiki. Jadi saudara perbaiki dengan baik-baik. Ya. Mari kita akan melihat nubuat ini lebih dahulu. Nubuat ini penting, sebab dari nubuat ini kita akan melihat kebenaran sesuatu. Sekarang ini memang banyak nubuat, tapi mari kita lihat dasar dari nubuat itu dari mana. Sebab sesungguhnya di dalam Alkitab ini, kejadian yang akan terjadi di bumi ini, kejadian yang akan terjadi di bumi ini sebenarnya sudah disampaikan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama sudah disampaikan di dalam bentuk nubuat para nabi-nabi. Itu perjanjian lama. Dalam bentuk perjanjian lama, nubuat yang disampaikan oleh para nabi-nabi. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka melihat wujud seperti Ibrahim melihat 3 orang datang waktu ia saat panas terik di Mamre. Dia duduk di pintu kemah, dia melihat ada 3 orang. Saudara-saudaraku, dia mendengar suaranya. Dia mendengar suaranya pada waktu itu. Itu zaman perjanjian lama, saudara-saudaraku. Dan dalam perjanjian baru ini saudara perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kita jangan gampang terpengaruh dengan berbagai macam penglihatan dan suara-suara yang sesungguhnya tanpa dasar, lalu kita membesar-besarkan diri. Saudara-saudaraku, sebab dalam perjanjian baru ini, perhatikan baik-baik. Dalam perjanjian baru Tuhan mempunyai cara sendiri untuk menyatakan wujud Allah kepada manusia.
Dan cara Allah itu tidak kurang penting, tidak kurang tidak kurang penting. Banyak kali kita pikir dalam perjanjian lama itu lebih hebat atau lebih akurat. Tidak, saudara-saudaraku. Kepada kita zaman perjanjian baru ini, Tuhan berikan kita cara bagaimana mendengar suara Allah itu, bagaimana bisa melihat wujudnya Allah itu, supaya kita jangan gampang nanti terpengaruh dan merusakkan ibadah kita. Mari saya akan tunjukkan ayat-ayat lebih dahulu tentang nubuat-nubuat di dalam kitab suci. Mari kita membaca dalam surat Ibrani. Surat Ibrani. Jadi nubuat-nubuat di hari-hari ini ada semacam bimbingan, atau sebenarnya semacam kontrol yang harus kita manfaatkan, kita gunakan. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Surat Ibrani ini menampilkan wujudnya Allah di dalam Yesus Kristus. Mari baca dengan baik-baik ayat-ayat ini, supaya jangan kita gampang hanyut dengan berbagai macam nubuat yang tanpa dasar, yang dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat 4. Setelah pada zaman dahulu. Ya, zaman dahulu, zaman perjanjian lama. Allah berulang kali. Dan dalam berbagai cara. Berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini. Ya. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya. Kalau saudara catat dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yohanes 1 ayat 1 bisa saudara catat sekali sampai ayat 4 dan ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat yang ke-14. Anak Allah di situ adalah firman, logos. Firman, logos. Itu pengajaran firman, itu logos. Di samping logos, selain dari logos ada penginjilan, ya. Tapi dalam pasal 1 ayat 1 istilah di situ adalah logos, firman, pengajaran. Itu nubuat akhir zaman, pembukaan firman. Itu nubuat akhir zaman. Dalam Wahyu 19 ayat 10, kesaksian Yesus itu roh nubuat. Kesaksian Yesus itu roh nubuat. Jadi ini saudara-saudaraku, saudara harus perhatikan dalam Yakobus pasal 1 ayat, maafkan, dalam 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus bukan Yakobus, 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal 1 ayat 19 itu disebutkan bagaikan pelita. Roh nubuat itu bagaikan pelita, firman yang sudah disampaikan oleh para nabi. Firman yang disampaikan oleh para nabi itu firman nubuat. Itu harus diperhatikan dan dia akan bercahaya di dalam hati kita bagaikan bintang fajar
bagaikan satu sinar terang sampai bintang fajar bercahaya menyingsing di dalam hati kita. Jadi demikian saudara-saudaraku, di akhir zaman ini Allah berbicara dengan perantaraan anaknya, firman yang sudah menjadi daging. Itu dalam pengejaran firman, dalam Bible study. Terus baca ayat 2 itu. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi dia itu berhak menerima segala yang ada. Terus oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi saudara perhatikan, di dalam pengejaran itu ada hak, ada kuasa menjadikan alam semesta. Terus ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, itu yang ketiga. Dan gambar wujud Allah. Itu gambarnya, wujudnya Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Terus yang penuh kekuasaan. Terus dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Penyucian dosa itu yang ketujuh. Terus ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Duduk di sebelah kanan yang maha besar, itu yang ketujuh. Terus di tempat yang tinggi. Ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jauh lebih tinggi, itu fakta yang ke-8. Terus sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Iya, terima kasih. Jadi Yesus yang bersabda, anak Allah yang bersabda kepada kita akhir zaman ini. Di sini kalau kita lihat ada 9 fakta. Ada 9 fakta dalam anak Allah ini, dalam wujud logos yang kita dengar, pengejaran yang kita dengar. Saudara-saudaraku, nubuat yang punya dasar, punya alasan. Ini yang harus dipegang. Dia yang memimpin kita, dia bagaikan kepala yang memimpin kita kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulangi saudara-saudaraku, fakta, 9 fakta, mulai ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ada 9 fakta. Pertama, dia berhak menerima segala yang ada. Ini fakta. Kedua, ia telah menjadikan alam semesta. Ini fakta yang kedua. Yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yang keempat, dia adalah wujud Allah. Dia adalah wujudnya Allah. Yang kelima, ia menopang. Dalam penyerahan tadi, kitab Mazmur dikatakan dia melindungi, dia menaungi, dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi saudara-saudaraku, untuk kita tahu menghargai firman Allah, dia penopang, dia naungan, dia perlindungan dengan firman yang penuh kekuasaan. Yang keenam, fakta yang keenam, ia mengadakan penyucian dosa. Logos itu mengadakan penyucian dosa. Pembukaan firman Allah itu, itu wujudnya Allah. Jadi kalau kita sekarang ada dalam pembukaan firman, hormati itu. Tidak sesuai, acu tak acu, atau bersikap tidak sopan saat pemberitaan firman, sebab dia adalah wujud Allah. Firman Allah itu wujudnya Allah. Dia wujudnya Allah. Menghormati firman itu sama dengan menghormati Allah itu sendiri. Dia yang menopang kita saat pemberitaan firman. Saya sudah banyak
menerima, mendengar kesaksian banyak saudara-saudara, rasanya semua saudara-saudara menyaksikan bahwa untung di saat ini ada firman. Coba tidak ada firman, kita sudah benar-benar tidak tahu kemana arah hidup kita ini. Sebab banyak penderitaan, banyak ancaman. Dia mengadakan penyucian dosa. Dia mengadakan, kalau pembukaan firman itu dia menyatakan kesalahan. Dalam pembukaan firman yang itulah merupakan nubuat yang kuat hari-hari ini. Dia menegur. Dalam Bible study itu menegur. Selain dia menyatakan dosa, dosa itu ditegur. Kesalahan itu di stop oleh firman. Kemudian firman itu membuka jalan, menasihati kita supaya kita hidup suci. Itu pekerjaan penyucian dosa. Kemudian fakta yang ketujuh, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Duduk di sebelah kanan yang maha besar, tugasnya berdoa buat kita. Dia berdoa, dia pendoa syafaat. Dia berdoa buat kita. Dalam terjemahan lain disebut dia membela kita. Dia pembela kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Akhir dari Injil Markus, dia duduk di sebelah kanan Allah dan dia melihat semua anak-anak Tuhan itu, semua murid-muridnya yang pergi, dan dia ikuti dari tempat yang maha tinggi kemanapun utusan-utusannya pergi. Dia ikuti dengan pandangan mata yang penuh kuasa dari surga. Dari tempat yang maha tinggi dia bisa lihat semua. Dia bisa melihat semua. Di sini saudara-saudaraku ada tempat disediakan untuk gembala duduk. Tapi itu belum maha tinggi. Masih ada sudut-sudut yang saya tidak bisa lihat. Kalau saya duduk di sini, masih ada sudut yang saya tidak bisa melihat. Yang untungnya saya bisa melihat pintu-pintu masuk. Jadi banyak kali saya jaga saudara masuk, lihat datang. Jadi saya bisa lihat dari situ. Saya bagaikan pencatat absen, lihat ada enggak. Kalau beberapa kali tidak kelihatan, saya sudah mulai curiga pasti ada apa-apa ini. Dan doa semakin gencar dinaikkan. Tapi jangan lalu tidak datang terus supaya doa lebih gencar lagi. Tidak datang tapi doanya gencar terus dari gembala. Ya, datang aja. Datang dalam kebaktian. Sayangnya yang di luar yang nggak masuk berarti tidak lewat pintu. Ini yang banyak kali saya tanya-tanya, datang nggak? Kalau lewat pintu banyaknya saya tahu, lebih banyak saya tahu. Tapi kalau di luar pintu tidak masuk, tidak lewat pintu, banyak saya tidak lihat apa datang atau enggak. Itu yang banyak kali saya tanya-tanya. Banyak kali saya dibantu oleh saudara-saudara yang bertugas di luar. Ada om, ada datang, dia datang. Yang di atas lantai 3, waktu saudara duduk saya nggak lihat lagi, tapi waktu saudara naik saya lihat. Entah dari sebelah sini, entah dari sebelah sana, pokoknya kelihatan. Ya, itu belum maha tinggi, sudah banyak saya lihat. Apalagi kalau maha tinggi. Tidak ada satu sudut bumi ini yang lolos dari perhatian Tuhan. Nggak ada. Saudara di kota, di desa, di laut, di pesawat, Tuhan lihat semua. Jadi baguslah selalu bersekutu dengan Tuhan. Mau kemana Tuhan, saya ini. Tuhan lihat sekali bagaimana kesetiaan kita. Duduk dalam naungan, berdiam duduk dalam lindungan, berdiam dalam naungan Tuhan yang maha kuasa. Kemudian jauh lebih tinggi di sebelah kanan Allah, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jauh lebih tinggi. Ini malaikat-malaikat. Ada malaikat yang nakal. Ada malaikat yang nakal. Saudara percaya ada malaikat yang nakal? Enggak percaya?
ada namanya setan. Itu malaikat yang nakal. Jadi jangan ikut-ikut nakal. Dalam sidang jemaat di surga ada malaikat nakal namanya setan. Di bumi ada yang ikut-ikut nakal. Itu rakyatnya setan. Itulah yang banyak kali disebut orang jahat, orang apa saja, orang fasik. Saya gunakan istilah Alkitab, orang fasik. Sementara ada kemurahan Tuhan, sementara ada kasih karunia, lebih memilih kefasikan. Itu tidak baik. Lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat. Itu fakta yang ke-8. Fakta yang ke-9 ini yang tertinggi. Dia punya nama. Dia mendapat nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama apapun juga. Jauh lebih indah. Bukan cuma perkataan indah di sini, mengandung suatu pengertian kuasa, mampu dengan nama ini. Jadi ini saudaraku, ini cara Tuhan untuk menghubungi manusia di hari-hari ini. Segala kejadian-kejadian di bumi ini, saudara-saudaraku, dinyatakan oleh Tuhan dengan firman-Nya. Tuhan tidak melakukan segala sesuatu tanpa menyatakan lebih dahulu kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi dulu ada nabi perjanjian lama, sekarang ada dalam perjanjian baru adalah pembukaan firman. Yesus firman menjadi manusia dalam terang. Firman yang diterangkan, itu pembukaan firman. Firman yang terang, mengandung terang, diterangkan, dijelaskan dengan ayat-ayat firman Allah itu, sehingga terang itu semakin cemerlang. Itu nubuat akhir zaman yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada banyak nubuat-nubuat sekarang yang benar-benar. Dalam Kolose pasal 2, coba kita lihat. Dalam Kolose pasal 2 ini banyak hari-hari ini bermunculan, terutama di kalangan orang-orang Kristen. Nah. Ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ya, ini perjanjian lama. Ayat 16 ini perjanjian lama. Bulan baru, hari raya, hari Sabat. Apalagi Sabat. Sabat itu janji Tuhan dengan orang Israel. Itu janji Allah dengan orang Israel. Sabat dalam perjanjian lama itu janji Tuhan dengan orang Israel. Di sekolah Alkitab saya jelaskan, dan kalau saya ulangi penjelasan saya di sekolah Alkitab, mohon jangan seorang pun tersinggung. Di situ saya jelaskan, sebab di situ ada orang Batak, ada orang Manado, ada orang Toraja, ada orang Cina, ada orang banyak suku. Di sekolah Alkitab yang baru lewat, saya katakan kepada mereka, Sabat itu janji Tuhan dengan orang Israel. Ada 12 suku orang Israel. Kalau orang Jawa itu bukan orang Israel. Jadi bukan itu, Sabat itu bukan janji dengan suku itu. Ada orang Ambon, ada orang Irian, ada orang apa saja di sekolah Alkitab. Dan saya sebutkan kepada mereka, saya perinci. Sabat itu adalah janji Tuhan untuk orang Israel. Sementara kepada kita, Bani Ibrahim, menurut iman Ibrahim, Sabat itu adalah perhentian
di dalam Roh El Kudus. Perhentian dalam Roh Kudus. Dalam kitab Wahyu ada 3 macam sabat di situ. Dalam kitab Wahyu itu ada 3 macam sabat disebutkan. Pertama, setengah jam perhentian di surga. Wahyu 8 ayat 1. Itu sabat pertama. Itu hidup dalam doa, dalam penyembahan. Asap itu naik di hadapan hadirat Tuhan, bagaikan asap dupa, asap kemenyan yang berbau harum. Itu doa dari orang-orang kudus. Itu perhentian. Itu perhentian. Itu sabat untuk orang keturunan Ibrahim lewat iman Ibrahim. Ada perhentian, ada doa penyembahan. Kalau saudara lupa doa, saudara lupa menyembah, saudara tidak punya perhentian. Ini perhentian yang terkecil. Ini perhentian yang terkecil yang harusnya kita bisa lakukan. Setengah jam perhentian di surga. Doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh. Itu doa semacam itu pernah dialami oleh Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus pasal 12, dia terangkat sampai di langit yang ketiga. Jadi jangan bangga kita berdoa 3-4 jam. Doa 3-4 jam, coba 3-4 jam itu doanya sebenarnya berapa? Penyembahannya itu sebenarnya berapa? Yang ngelamunnya berapa? Yang ngantuknya berapa lama? Jangan-jangan 4 jam, 3 jam, 4 jam kurang 1/4 itu ngelamunnya atau ngantuknya. Jadi setengah jam berdoa sungguh-sungguh itu seperti Rasul Paulus. Yohanes di Pulau Patmos, dia berdoa, dia tersungkur menyembah. Dalam Yohanes Wahyu pasal 1 itu, dia tersungkur bagaikan orang mati. Kita jangankan orang mati, bunyi tuk sedikit apa? Sementara berdoa tuk sedikit itu apa? Saya ngecek siswa-siswa berdoa, kalau mereka berdoa, saya coba lihat di muka, tahu mereka. Sementara berdoa saya lihat. Saya memang coba lihat, saya bukan pencoba. Tanya, tahu? Saya tahu. Oh iya, baik. Satu kali lewat di belakang. Jadi mereka berlutut ke sana, saya lewat sini. Tahu juga. Kok bisa tahu kamu saat kamu berdoa saya lewat itu, kok kamu tahu? Jadi itulah doa kita manusia. Ini perlu ditingkatkan. Doa semacam itu harus ditingkatkan, ya. Harus ditingkatkan. Jadi doa setengah jam sungguh-sungguh. Saya waktu mula-mula membaca, wah cuma setengah jam, saya lain kali lama. Lama-lama saya banding-banding, dah begitu. Yang sesungguhnya doa saya itu hanya seberapa. Coba bayangkan dalam doa seberapa aja Tuhan sudah karuniakan kita banyak hal. Tuhan sudah berkati, Tuhan tunjukkan firman. Pembukaan firman bukan lain kali pada umumnya seperti kilat, seret. Itu dalam doa itu melintasi hati pikiran, terbuka. Setengah jam itu sabat. Kemudian sabat lebih besar 1000 tahun. Ini 1000 tahun. Dalam Wahyu 20, 1000 tahun kerajaan damai sentosa. Itu sabat, itu penhentian 1000 tahun. Banyak kalangan dari teologi, dari pimpinan-pimpinan Kristen ini menggambarkan bagaikan milenium yang kita hadapi nanti ini, 1000 tahun yang akan datang ini. Mudah-mudahan itu sudah merupakan sabat besar. Sabat besar 1000 tahun itu akan diisi oleh orang-orang, semoga kitalah orangnya, yang ada sabat
setengah jam di bumi ini. Ada perhentian yang berdoa sampai daging tidak bersuara. Itu setengah jam itu. Jadi berdoa sampai daging tidak bersuara. Ngantuknya nggak ada, capeknya nggak rasa lagi. Itu setengah jam. Itu pengertian dari setengah jam. Jadi bukan ukuran jam kita ini. Ukurannya adalah sampai daging tidak bersuara. Itu diukur dalam Wahyu 11 ayat 1. Itu ukuran setengah jam. Wahyu 8 ayat 1 itu ukuran setengah jam. Tapi setengah jam itu ditentukan Wahyu 11 ayat 1. Sampai daging tidak bersuara. Sampai daging tidak bersuara. Itu perhentian. Kemudian ada yang ketiga ini yang lebih besar. Wahyu 21 mulai ayat 9 atau Wahyu 21 seluruhnya. Wahyu 21 itu Yerusalem baru. Yerusalem baru. Jadi ini sabat yang sesungguhnya. Ini sabat yang diberikan oleh Tuhan kepada Ibrahim dan kepada keturunan Ibrahim yang menurut iman Ibrahim. Jadi bukan menurut hukum, bukan menurut hukum, tetapi menurut iman Ibrahim. Ya, mari kita baca. Jadi ini banyak kali dipertentangkan ini soal sabat ini di kalangan Kristen sendiri. Bulan baru, hari sabat ini. Jadi kita harus tahu. Ayat 17, perhatikan ayat 17. Kolose 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Itu bayangan, termasuk sabat itu bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Wujudnya itulah Kristus. Perhentian sabat bulan baru di dalam Kristus. 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan yang beribadah kepada malaikat. Ya, beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Oleh pikiran yang duniawi. 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Ia tidak berpegang teguh pada kepala, di mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Iya, berpegang kepada kepala. Berpegang kepada kepala itulah Kristus. Berpegang kepada kepala ayat 20 itu artinya bersama dengan Kristus dalam pengalaman kematian. Itu berpegang kepada kepala. Coba saudara perhatikan baik-baik. Orang berpegang kepada kepala, ibadah yang berpegang kepada kepala itu tandanya nomor 1 bersama dengan Kristus dalam pengalaman kematian. Itu ayat 20. Kemudian tanda yang kedua berpegang pada kepala. Tanda yang kedua Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu tanda kedua. Dibangkitkan dengan Kristus. Nanti akan menerima tanda yang ketiga. Jadi dua tanda ini, mati bangkit, itu pengalaman kita setiap hari dalam keadaan apapun juga. Nanti pengalaman yang ketiga adalah ayat 4, pasal 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini tanda ibadah yang berpegang kepada Kristus. Ini tandanya. Ini tandanya. Ini tanda nomor 1, mati bersama Kristus. 2, bangkit bersama Kristus. 3, mulia bersama Kristus. Dalam Roma pasal 4, mati bersama Kristus itu artinya meninggalkan dosa. Itu mati bersama Kristus. Ibadah yang tahu
melepaskan diri dari dosa, itu mati bersama Kristus dari tuntutan-tuntutan daging. Itu ibadah dengan cap kematian. Itu Roma 4 ayat 25, saudara catat aja, baca di rumah. Kemudian bangkit bersama dengan Kristus, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu bangkit bersama Kristus. Hidup dalam kebenaran. Kemudian dalam kemuliaan itu suci. Itu pakaian putih, suci, itu kemuliaan. Haleluya. Jadi ini tanda dari orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan. Tinggalkan dosa, hidup dalam kebenaran dan kesucian. Hidup dalam kebenaran dan kesucian. Nah, penampilannya, wujudnya adalah Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat 17. Ini yang disebut manusia baru. Ini wujud, ini hasil dari orang beribadah benar. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Ini manusia baru. Itu hasil ibadah. Manusia yang selalu dibarui. Sementara yang lain-lain yang tadi disebutkan, ibadah buatan sendiri. Ayat 23. Coba kita lihat. Jadi tidak berpegang kepada kepala. Kematian, pengalaman kematian tidak kelihatan. Kebangkitan tidak kelihatan. Apalagi kemuliaan tidak kelihatan. Dalam ayat 23, peraturan-peraturan ini, iya, walaupun nampaknya penuh hikmat, iya, kelihatan penuh hikmat. Peraturan ibadah karena peraturan kelihatan penuh hikmat. Dengan ibadah buatan sendiri. Ini disebut oleh Rasul Paulus, ibadah buatan sendiri. Terus seperti merendahkan diri, iya, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Iya, memuaskan hidup duniawi atau hidup daging. Nah, ini harus kita jaga, saudaraku. Jadi di hari-hari ini kita melihat kegenapan nubuat itu. Kegenapan nubuat dari mana? Dari anak Allah. Allah bersabda di dalam anaknya. Itu artinya dengarkan firman. Allah bersabda kepada kita di akhir zaman. Itu Ibrani pasal 1 itu jelas. Kepada kita zaman akhir ini. Itu disebutkan istilah-istilah itu. Akhir zaman ini. Tuhan bersabda di dalam anaknya. Dengan 9 kenyataan itu, kita lihat saja suatu pembukaan firman. Pasti dalam pembukaan firman itu ada hal-hal wujud dari anak Allah itu disebutkan. Sebab itu supaya kita jangan gampang terpengaruh dengan berbagai macam nubuat. Saudara-saudaraku, di satu waktu zaman dulu, zaman beberapa waktu yang lalu, saudara-saudaraku, begitu banyak nubuat, terutama di kota-kota. Di desa tidak terlalu terasa pada waktu, tapi di kota-kota Jakarta, Surabaya, di mana-mana kelompok nubuat, saudara-saudaraku, yang aneh-aneh. Nah, kalau kita tidak dikontrol oleh firman Tuhan, berapa banyak orang yang hanyut dalam nubuat. Kita lihat di beberapa negara. Saya tidak mau mendiskreditkan orang Kristen di negara itu, tetapi sudah lihat banyak terjadi sekte-sekte yang ikut nubuat sampai rela bunuh diri massal. Ini hasil dari pengaruh nubuat yang tidak berdasarkan fakta Kristus yang bersabda. Allah bersabda di dalam anaknya.
Sehingga Alkitab ini ada yang ditambah, ada yang dikurangi, merasa bahwa Alkitab ini tidak lengkap. Firman Allah ini tidak perlu ditambah, dikurangi. Firman Allah sempurna. Ini yang harus diperhatikan, ini yang harus kita dengar. Nah, sekarang kita kembali pada Harmagedon. Harmagedon ini sesuatu kejadian dahsyat, sehingga Tuhan merasa perlu zaman perjanjian lama Tuhan bicara kepada nabi-nabi. Mari kita baca salah satu ayat dalam Ulangan 32 ayat 43. Beberapa ayat-ayat ini kita baca ya. Ulangan 32 ayat 43. Ulangan 32 ayat 43. Kita lihat zaman dulu sudah dinubuatkan. Ulangan 32 ayat 43. Baca. Bersorak-sorailah, hei bangsa-bangsa, karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Iya, dia mengadakan pendamaian. Jadi perang itu, saudara sekutuhan, punya maksud. Tuhan izinkan terjadi perang itu. Tuhan izinkan terjadi perang itu. Bahkan di dalam kitab Satu Raja-Raja ya, Satu Raja-Raja pasal yang ke kitab Satu Raja-Raja pasal yang ke-22. Pasal yang ke-22 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Kita lihat bagaimana Tuhan mengadakan itu, saudaraku. Mari, ayat 19. Kata Mika, ya. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Ya, ini nabi yang benar tapi digencet. Ini Nabi Mika, dia digencet. Tidak diterima, nubuatnya benar, tapi dia tidak diterima sebab dia kalau menubuat karena kebenarnya itu ngantam daging, dia selalu disisihkan. Sementara nabi-nabi yang lain bernubuat untuk cari simpati, wah itu diterima oleh orang-orang. Sementara firman yang benar ini banyak kali orang tinggalkan. Sampai sekarang ini juga, saudaraku, kalau seorang menyampaikan firman yang benar, itu banyak kali dikatakan terlalu keras dan sebagainya, orang nggak suka. Tetapi kalau yang untuk mencari simpati, menyenangkan hati orang, nah itu diterima banyak. Mari dengar ayat 19. Kata Mika, ya. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Ya. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, ya. Di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ya, ayat 20. Dan Tuhan berfirman, ya. Siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Ya. Jadi Ahab ini dibujuk, raja ini dibujuk supaya mau datang. Nanti akhir zaman ini raja-raja akan dirasuk oleh setan untuk berkumpul masuk dalam peperangan. Tapi tujuannya apa? Supaya raja-raja ini dibinasakan. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya itu. Tujuan dari Harmagedon ini, saudara-saudaraku, Tuhan punya tujuan. Siapa baca yang akan membujuk Ahab itu supaya maju berperang, supaya tewas di Ramot Gilead? Terus maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Ya, ini musyawarah di surga, entah apa namanya ini, deklarasi kah? Saya nggak tahu namanya hari-hari ini. Hampir setiap hari Minggu deklarasi nasional kah apa, saya nggak ngerti nama-namanya. Deklarasi di surga juga pernah ini, musyawarah bersama. Baca terus.
Kemudian tampillah suatu roh, tampil suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, ya, aku ini akan membujuknya. aku akan ada ini roh yang gagah-gagahan. Siapa mau diutus? Oh, aku mau membujuk Raja Ahab. Raja Ahab ini terkenal jahatnya. Aku mau membujuk raja ini. Terus Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Dengan cara bagaimana? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Aku akan keluar menjadi roh dusta dalam semua mulut semua nabinya. Iya, akan menjadi dusta pada mulut nabi-nabi. Inilah katak, salah satu bentuk katak dari binatang dan dari nabi palsu. Ini, aku akan keluar bagaikan nabi palsu membujuk terus. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya. Ya, biar engkau membujuknya. Dan engkau akan berhasil pula. Engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Iya, terus keluarga, ya. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Iya, terima kasih. Jadi ini nanti saudaraku, roh dusta, roh fitnaan, ini yang nanti akan merupakan roh najis yang akan ditaruh, dimulainya dari mulut para nabi-nabi, para penasihat-penasihat palsu. Ini yang nanti akan menyulut peperangan, kekacauan terjadi di dalam masyarakat. Terjadinya berita-berita palsu. Ini. Jadi orang-orang itu, raja-raja nanti akan berkumpul dan dikatakan, aku akan membalas, ia akan membalas dendam kepada lawannya. Ini Tuhan akan, ini cara nanti. Jadi ini suatu nubuat. Perang Harmagedon itu sudah dinubuat. Ayat lain lagi, Yeremia 25. Yeremia pasal 25. Kitab Nabi Yeremia, saya tunjukkan ayat-ayatnya, saudaraku. Jadi ini peperangan memang akan terjadi sebab sudah dinubuatkan. Sekarang suasana atau roh-roh atau iklim peperangan itu sudah jadi. Kalau saudara lihat fitnaan, main apa saja sekarang ini, dendam segala macam, itu sudah roh peperangan itu. Kalau kita sudah lihat sekarang ini cara-cara ini sudah peperangan, belum menggunakan senjata sekarang digunakan masih merupakan perkara haram. Tetapi fitnaan sudah dilancarkan, tidak haram. Fitnaan di mana-mana, tidak ada orang menuntut fitnaan sekarang. Kalau sudah terjadi segala macam tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan fakta, ini sudah suasana peperangan dimulai dari mulut, ditaruh oleh setan itu pada mulut-mulut, hujat menghujat, itu hal-hal yang akan terjadi dan suasananya ini kita sudah rasakan. Sekalipun senjata itu masih haram digunakan di hari-hari ini, senjata tajam, senjata batu masih diharamkan, senjata api masih diharamkan. Kalau ada yang menggunakan itu akan dituntut. Tetapi ya penuntutan tidak tahu sampai sejauh mana bisa dituntut. Tetapi apa yang ditaruh di dalam mulut untuk menggerakkan massa berperang itu sudah ada. Nanti akan memuncak sampai kepada segala bangsa. Jadi ini memang sudah nubuatan. Yeremia 25 ayat 31. Semoga saudara membaca di rumah. Baca. Deru perang akan sampai ke ujung bumi. Akan sampai ke ujung bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Iya. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Iya. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ini dasar. Ini jadi kalau kita lihat ditulis di dalam Wahyu 16 itu tentang Harmagedon, itu sudah dinubuatkan. Allah selalu berada pada cara kerjanya
Dia tidak melakukan segala sesuatu tanpa memberitahu lebih dahulu kepada para hamba-hambanya, yaitu nabi-nabinya. Jadi ayat 31 itu disebutkan, dalam ayat yang ke-31 disebutkan suatu peperangan besar sampai ke ujung bumi. Memang peperangan ini nanti akan meledaknya mulai dari gunung Megido, ya di tanah Kanaan sana. Itu meledaknya dari situ, tapi pengaruhnya sampai ke ujung bumi. Yoel 3 ayat 2. Yoel, kita baca saja kitab Yoel pasal yang ketiga ayat yang kedua, kemudian ayat 9 sampai 17. Aku akan mengumpulkan segala bangsa, ya, dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Iya, terima kasih. Ini nubuat, ya. Tuhan akan mengumpulkan segala bangsa, mereka berkumpul ke lembah Yosafat. Ini di daerah itu, ya. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-9, ayat 9 sampai 17. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Iya. Bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan. Iya. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tampil dan maju. Disebutkan 200 juta tentara. 200 juta tentara. Wahyu pasal 9, 200 juta tentara. Itu berarti tentara dari seluruh negara di bumi ini. Di negeri kita saya tidak tahu jumlah tepatnya, tapi saudara-saudara yang berada kaitannya dengan instansi ini mungkin lebih tahu, jauh tahu sekali. Itu dibanding dengan 200 juta kita punya tentara itu sedikit. Dan ini bukan tentara biasa. Ini tentara aktif yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi tentara-tentara yang memang mahir. Ini tentara elit. Kalau di negeri kita ini, kalau saya tidak salah, mungkin kalau polisinya diambil brimobnya atau ada pasukan yang elit lagi, dari angkatan udara diambil apanya begitu, yang baret-baretnya agak aneh-aneh itu, yang hebat-hebat itu. Dari angkatan darat mungkin Kopassus, dari angkatan laut mungkin marinirnya, yang terpilih itu 200 juta orang semacam itu, tentara pilihan. Itu dalam kitab 200 juta. Jadi itu berarti memang tentara seluruh negara di dunia itu akan terlibat. Baca terus. Tempalah mata bajamu menjadi pedang. Tempalah mata padangmu, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Iya. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Coba bayangkan itu, saudaraku. Orang teot-teot bilang pahlawan. Jadi semua memang dibakar untuk mau berperang. Jadi ekonomi pasti rusak. Coba bayangkan mata bajak jadi pedang untuk motong orang. Tadinya untuk kerja. Itu dibajak nggak ada lagi. Yang ada memang tidak membajak lagi. Nanti terjadinya zaman itu tidak ada orang membajak, tidak ada orang menuai. Jadi ekonomi berantakan. Yang ada adalah pedang. Mata pedang itu artinya peperangan. Pisau cukur sampai yang kecil nih, pisau-pisau pemangkas, pisau cukur jadi tombak untuk nombak orang. Jadi waktu itu kaum pria rambutnya seperti kaum wanita aja nanti, panjang semua. Sebab tidak ada alat pencukur, tidak ada alat pencukur. Itu zaman itu. Baca terus. Bergeraklah
dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Terus baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Jadi kalau orang-orang ini datang, hukuman Tuhan masuk. Ayo, ini terjadinya di akhir masa antikris, di akhir masa aniaya antikris. Sementara itu Tuhan akan datang. Tuhan akan datang dan membinasakan semua bangsa itu. Baca terus. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuaian. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Ini anggur dituai. Ini anggur dituai. Ayat yang ke berapa tadi itu? Ayat yang ke-13, anggur dituai, kemudian dilemkan ke tempat pemerasan kelimpahan. Di saat itu terjadi penyembelihan. Orang-orang benar, orang Kristen yang punya firman, punya kesaksian, tetapi belum sampai kepada perobekan daging. Tidak sungguh-sungguh menerima percikan darah. Di sana nanti dalam Wahyu pasal 14 mereka akan diirik dan pemerasan terjadi. Darah akan mengalir. Ini orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh punya firman, punya kesaksian, tetapi kedagingan tidak dirobek penuh. Itu tadi tidak sampai pada penyembahan di mana daging tidak bersuara. Rasul Yohanes, dia sebut, aku ada di Pulau Patmos karena satu, firman Allah, dua, kesaksian Yesus. Tapi kemudian pada ayat-ayat yang berikut di akhirnya, begitu dia melihat Kristus, dia melihat penampilan Yesus secara sepenuhnya, dia sujud menyembah bagikan orang mati. Penyembahannya ditingkatkan oleh Tuhan. 3 alat dalam ruangan suci dimiliki oleh Rasul Yohanes. Sekarang ini saudara-saudaraku, mari kita perhatikan 3 macam kebaktian ini. Sebab nanti akan ada masanya di mana anggur yang dituai di situ adalah orang-orang Kristen yang menolak percikan darah, menolak penyucian terakhir, percikan darah. Saudara-saudaraku, dia nanti bukan hanya dipercik, tetapi diperas sampai darah keluar setinggi kang di mulut kuda dan sejauh sekian jauh milnya. Jadi hebat saudaraku. Mari kita baca terus. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Ya, mendekati hari Tuhan. Terus matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Ya, bintang-bintang, matahari, bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan. Mungkin saudara bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Saudara perhatikan, mempelai perempuan Kristus yang orang hidup lengkap firman, ada kesaksian Yesus, ada penyembahan. Dia bersalut dengan matahari, bermahkota 12 bintang, di bawah kakinya ada bulan. Benda terang, matahari, bulan dan bintang itu sudah menjadi kelengkapan dari mempelai wanita di padang belantara. Di bumi ini terjadi kegelapan. Matahari tidak bersinar, bulan tidak terbit, bintang-bintang gugur. Baca terus. Tuhan mengaum di Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. 17. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Terima kasih. Saya kira ini jelas. Ini jelas. Jadi arah ibadah kita ini harus jelas. Arah ibadah kita ini jelas. Nubuat berikut.
Sefanya pasal 3 ayat 8. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-8. Pasal 3 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, Ya. tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan, menghimpunkan raja-raja, menghimpunkan raja-raja, kerajaan-kerajaan, terus untuk menumpahkan ke atasnya mereka geramku. Ulangi. Untuk menumpahkan ke atas mereka geramku. Iya, jadi dikumpulkan untuk menerima geramnya Tuhan. Terus, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. iya, jadi perang Harmagedon ini nanti Tuhan akan membalas kepada raja-raja, kepada kerajaan-kerajaan bumi ini yang sempat saudara-saudaraku berbuat semena-mena terhadap umat Tuhan. Ini akan dibalaskan. Oleh sebab itu katakan, tidak usahlah kamu membalas, sebab pembalasan itu ada dalam tangan Tuhan. Itu haknya Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana nubuat itu segera akan dikerjakan. Sekarang dalam perjanjian lama terakhir, dalam perjanjian lama yang terakhir, kita membaca Sakaria, kitab Nabi Sakaria, ini pasal 14. Mungkin waktu sudah membaca di rumah sudah ngomel-ngomel, saya mohon maaf. Mana Sefanya pasal 14? Saya yang salah catat. Harusnya Sakaria, saya tulis Sefanya. Sefanya itu cuma 4, ya. Pasal 3 ayat 8, tapi sekarang Sakaria 14. Itu ada kalau Sakaria 14 ayat 2. Baca. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Ini pusatnya nanti. Segala bangsa, segala mata bangsa ini akan ditujukan ke Yerusalem yang ada sekarang. Yerusalem yang di timur tengah sana, yang penduduknya berperang. Anak-anak Yerusalem itu akan saling memerangi. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut. Ya, perhatikan. Rumah-rumah akan dirampok. Rumah-rumah akan dirampoki. Dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Diperkosa. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Iya. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Tuhan maju melawan bangsa-bangsa. Seperti ia berperang pada hari pertempuran. Itu di catatan saya yang kedua. Siapa yang berperang di Harmagedon ini? Tuhan akan berperang melawan bangsa-bangsa. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Terus pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak depan Yerusalem di sebelah timur. Ya. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Ya. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ayat 5. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Ya. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Iya, terima kasih. Jadi lebih baik kita menjadi orang kudus di pihak Tuhan, ya. Lebih baik memihak Tuhan di hari-hari ini. Lebih baik memihak Tuhan. Jangan undur dari ibadah, jangan undur dari pelayanan. Sebab hari-hari ini sangat mengerikan. Jadi inilah nubuat dalam perjanjian lama. Nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Saya akan masih membacakan satu nubuat dalam perjanjian baru.
dalam perjanjian baru ini keluar dari mulut Yesus Kristus sendiri. Ini keluar dari mulut Yesus Kristus sendiri. Mari kita membaca dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal yang ke-24. Kita baca ayat 6. Kita membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Lebih dahulu, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, Ya, jangan kamu gelisah, ya, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahnya. ya, belum pada kesudahannya. 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya. Akan tetapi semuanya itu semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Iya. Jadi ini sudah cukup berada pada akhir-akhir zaman kekuasaan antikris. Akan ada ini. Akan ada kesusahan besar. Sementara dalam ayat yang kelima itu permulaan, itu tanda dari, atau ayat 4 itu tanda dari kedatangan Tuhan. Dimulai dengan roh dusta, ya. Roh dusta diikuti peperangan. Roh dusta ini nanti mengundang peperangan. Roh dusta yang berada pada mulut para nabi-nabi palsu, antikris, itu mengundang peperangan. Ayat 4 dan ayat 5, ya. Itu tanda pertama. Saudara lihat sekarang suasana peperangan ini sudah terjadi. Dan kita tidak harus masa bodoh di hari-hari ini. Kalau kita lihat tanda-tanda ini, penampilan dari nabi-nabi palsu sudah sangat jelas. Ayat 6 baru kemudian ini kabar peperangan. Jadi perhatikan telinga kita ini, apa yang harus kita dengarkan sekarang ini. Perhatikan telinga kita ini harus benar-benar telinga yang bisa mendengar dan mengerti firman. Sebab kalau tidak, telinga ini akan dikuasai oleh roh dusta, mendengar berita dusta dan kemudian kabar peperangan dan terlibat dalam peperangan. Sebab itu dalam Injil Lukas 8 ayat 18 Tuhan tegaskan, perhatikan cara kamu mendengar firman. Perhatikan, kalau tidak ini yang akan didengar. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini yang akan didengar. Dusta, fitnaan, kepalsuan. Dan kemudian mengakibatkan peperangan akan terjadi. Peperangan begitu dahsyat. Dan di sini saudara-saudaraku, peperangan dahsyat ini Tuhan gambarkan merupakan suatu penderitaan. Itulah dalam ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. Jadi peperangan itu merupakan suatu siksaan bagi manusia. Peperangan itu merupakan siksaan bagi manusia. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, jadi begitu hebat. Peperangan Harmagedon ini membuahkan siksaan yang dahsyat. 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Terus? Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan adalah orang-orang Kristen yang punya firman, punya kesaksian, tapi masih ada tanda-tanda kedagingan yang belum dimatikan. Itu akan mengalami siksaan ini. Tapi disingkatkan, sebab kalau tidak ada orang mampu. Tidak ada orang mampu. Tidak ada orang mampu.
tidak akan ada orang yang selamat. Terus tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Waktu itu akan dipersingkat. Waktu saya umur 12 tahun, di daerah kami terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen. Pemimpin-pemimpin agama itu disiksa, zaman itu disiksa, ditangkapin, diisi di karung, ya, dibawa ke laut, dibuang di laut. Kalau dia timbul ditombak, sampai mati. Ada yang dimasukkan dalam satu rumah dari daun-daunan, dindingnya bambu, diikat pada tonggak-tonggak, dibakar bersama rumah itu. Itu siksaan. Ada yang disayat, diiris-iris, digarami, ditaruh lombok. Oh, itu orang-orang Kristen. Itu terjadi. Tapi tidak usah diingat-ingat, itu sudah selesai. Itu dulu, saya sekarang sudah umur 62 tahun. Jadi kurang lebih ya puluhan tahun lalu itu. Tapi saya melihat bagaimana orang Kristen disiksa itu. Bagaimana orang-orang Kristen disiksa. Jadi tolonglah, di hari-hari ini kita tidak harus membalas. Bukan itu jalannya. Pembalasan ada dalam tangan Tuhan. Di saat ini, kalau saya sampaikan ini, supaya lebih tekun. Sebab kalau mengalami semacam itu, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kita. Di sini mempersingkat waktu. Di saat yang lain seperti yang dialami oleh orang-orang Syahid pada zaman itu, Tuhan punya cara untuk membuat mereka bisa tekun. Tetapi cara yang paling tepat yang saya mau katakan, yang saya tahu sekarang ini adalah lebih baik kita di hari-hari ini masuk dalam naungan yang dalam lindungan yang maha tinggi, dalam naungan yang maha kuasa. Itu Mazmur 91. Kita bisa melihat kiri, bisa melihat kanan, orang bergelimpangan jatuh, tapi kita hanya menontonnya saja. Kita tidak turut jatuh. Ini yang, jadi jangan ikut-ikutan jatuh, jangan ikut-ikutan gugur, jangan ikut-ikutan lemah di hari-hari ini. Dalam Mazmur 91 ada 1.000 orang kiri, 10.000 orang sebelah kanan yang akan bergelimpangan jatuh, tetapi kamu hanya memandanginya saja. Kita tetap dibela oleh Tuhan dalam naungan dan lindungan Tuhan. Percayakan diri kepada Tuhan. Jadi bukan saat ini saat membalas dendam. Saat membalas dendam, daging itu hidup, bukan mati. Kalau membalas dendam, daging itu hidup, bukan mati. Tapi kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, daging itu tidak hidup, roh kita hidup. Roh kita tidak bisa dikuasai oleh manusia, oleh pengaruh kuasa apapun juga. Mari kita membaca itu. Kita sudah membaca tadi. Sekarang ayat 23. Setelah sengsara ini mengakhiri sengsara ini. Begitu akhir dari perang Harmagedon. Baca. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Itu orang-orang pilihan tadi disesatkan. Ikut kami, dikasih iming-iming, betul? Iming-iming. Mau ikut kami dikasih iming-iming, tetapi celaka. Atau tetap percaya Tuhan, disiksa sampai mati, tapi mereka akan bangkit kembali. Wahyu 20, mereka masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Baca terus. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ya, sedikit waktu di daerah kami ini kelihatan
Saya heran juga para pemimpin-pemimpin ikut-ikutan. Ini terjadi macam ini. Orang lihat Tuhan Yesus, dia menampakkan diri di gereja sana. Pendeta-pendeta pergi itu nonton, mana Tuhan Yesus kok nggak muncul-muncul. Nanti ada di sana, ke sana lagi. Jadi beritanya itu begitu gencar. Tuhan menampakkan diri. Yang juga heran, kok pendeta-pendeta ikut-ikutan nonton. Lain kali, oh cuma anak-anak yang lihat. Orang dewasa yang sudah tahu dosa tidak bisa lihat. Ini sudah dikasih tahu. Bacalah Alkitab. Pak, ini tidak usah diterangkan, baca sendiri kan sudah tahu ini. Baca sendiri. Saya punya pengalaman banyak ini di goda-goda macam ini. Itu waktu pengerja-pengerja saya dipanggil sama orang-orang ini. Wah, Kak, saya tadi di kamar saya lihat Tuhan Yesus ada di situ. Pengerja-pengerja yang sudah baca firman, dia lihat, apa kamu nggak percaya? Dia diam aja, ndak mau percaya. Ada ayatnya kok mengatakan dia nanti ada di kamar, dia nanti ada di padang belantara. Itu apabila orang berkata, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi. Lihat ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nanti waktu kebaktian tadi saya lihat Tuhan Yesus duduk dekat Tante Esther. Yang dekat Tante Esther ya Oma Tunghua. Jangan gampang-gampang percaya. Baca terus. Sebab sama seperti kilat sampai ke barat, iya, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Iya, terus di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Iya, ini gerak dari firman mempelai. Firman yang menampilkan Kristus sebagai mempelai, sebagai wujudnya Allah. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4, dia cahaya, dia sinar yang memancar dari timur ke barat. Ini gerak dari pengajaran mempelai ini nanti akan bekerja begitu cepat, saudara-saudaraku. Mempelai itu nanti juga akan bersinar, bercahaya cepat bagaikan kilat. Jadi saudara-saudara, kita melihat bahwa perang Harmagedon ini sesuatu yang pasti terjadi, sebab dinubuatkan baik dalam perjanjian lama oleh para nabi-nabi, dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat ini nubuat, saudara-saudaraku, dalam surat Ibrani itu tepat. Dahulu Tuhan berbicara kepada para nabi-nabi, sekarang Tuhan berbicara di dalam Yesus, anaknya. Kita harus memperhatikan itu. Perhatikan dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal pertama. Di hari-hari ini yang harus diperhatikan. 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat 19. Dengan demikian, ya, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Iya, itu firman nubuat, itu pembukaan firman. Firman yang disampaikan oleh para nabi, itu namanya firman nubuat. Firman yang disampaikan oleh para guru, itu namanya pengajaran. Firman yang disampaikan oleh penginjil, itu namanya Injil. Perhatikan firman yang telah disampaikan oleh para nabi, itu firman nubuat. Pembukaan firman dalam Wahyu 19 ayat 10, kesaksian Yesus itu roh nubuat. Baca terus. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita. Iya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Iya. Sampai fajar menyingsing, iya, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Iya, sampai bintang timur terbit di dalam hatimu. Bintang timur yang pernah muncul, ini tidak tahu namanya, kalau orang teologi ya tahu, tapi saya
tidak mempelajari itu, saya tidak mau kasih tahu sama saudara-saudara sebab saya tidak tahu. Ini lambang, ini bintang yang timbul waktu Yesus lahir, saudara-saudaraku. Jadi kita periksa itu berdasarkan firman Allah sampai bintang timur terbit di dalam hatimu. Kita sekarang merayakan hari Natal. Lilin dipasang di tengah-tengah gelap. Tapi kalau lilin itu hanya dipasang di tengah gelap, kemudian sesudah itu kita pulang, tidak diberikan pengertian, maka itu akan sekian lama menjadi orang Kristen, akan berulang sampai menjadi kebiasaan yang tidak ada artinya. Di sini pelita bisa disamakan dengan lilin yang kecil yang sangat sederhana. Saudara-saudaraku, perhatikan firman. Sekarang saatnya memperhatikan firman, itu nasihat. Setelah nubuat ini disampaikan, nasihat firman Allah. Perhatikan nubuat-nubuat itu. Perhatikan pembukaan firman yang menyatakan dosa, supaya dosa itu diakui, yang menegur supaya berhenti dari berbuat dosa itu, dan nasihat supaya kita ikut melakukan. Sebab saatnya akan datang di mana orang akan tinggalkan firman dan masing-masing ikut jalannya sendiri, ikut guru-guru yang memuaskan telinga. Jadi bukan lagi firman Allah, dan itu akan terjadi penyesatan secara besar-besaran. Padahal di sini nubuat, padahal di sini bintang itu tidak lagi di langit tempatnya, tetapi nubuat itu akan ditaruh oleh Tuhan di dalam hati kita. Dalam kitab Ulangan disebutkan, tidak ditaruh oleh Tuhan di seberang lautan, supaya jangan ada orang mengatakan siapa yang akan menyeberang dan membawakan dia kemari, atau dia langit. Sehingga ada orang yang berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambil dia untuk kita. Tapi firman itu ditaruh oleh Tuhan di dalam hatimu, di dalam mulutmu, dan di dalam perbuatanmu untuk dilaksanakan. Itu yang harus kita perhatikan sekarang. Hari Natal ini bulan Natal, hari-hari Natal ini bukan perayaannya nomor satu. Boleh merayakan, boleh, kita juga merayakan. Nanti hari minggu depan, ya, minggu depan kita sudah mulai merayakan. Anak-anak sekolah minggu lebih dahulu. Hari Minggu nanti, minggu depan, ya, tanggal 20 perayaan Natal, kita mulai dari anak-anak sekolah minggu. Dari yang terkecil, anak-anak sekolah minggu. Di sini hari Minggu yang akan datang kebaktian jam 9 pagi. Itu anak-anak sekolah minggu. Kebaktian kita sore hari. Johor dan Lemaputro sore hari. Kebaktian di sini jam 5:30 sore. Minggu depan, ya, jangan salah, ya. Catat aja sekarang, nanti akan diumumkan, tapi catat sekarang. Minggu depan pagi anak-anak sekolah minggu. Di catatan saya mereka ada 1000 lebih anak-anak, 1400 anak. Akan penuh tempat ini, ditambah dengan pengasuh-pengasuhnya 1500, ditambah dengan orang-orang tua. Banyak orang tua yang ikut. Tapi kalau nanti orang tua yang ikut, utamakan anak-anak lebih dahulu di dalam ruangan. Kita orang tua ya bisa berdirilah di belakang atau ngintip-ngintip dari luar sana. Saya usahakan juga akan datang. Memperingati Natal ini bukan perayaannya, tapi bagaimana kita melakukan firman. Terima kasih buat semua uluran tangan untuk perayaan buat anak-anak ini. Ini praktik merayakan. Saudara sudah membantu kekurangan pembiayaan.
Sebetulnya bukan kekurangan, sebab memang kita belum melaksanakan, tapi itu merupakan rencana. Saya percaya Tuhan mencukupkan semuanya, bahkan sudah mencukupkan, sedang mencukupkan semuanya. Nanti tanggal 23 hari Rebu ya. Hari Rebu jam 9 pagi di tempat ini untuk kaum wanita dan wanula. Saya ikut wanula ya, wanita ya wanuta. Gabungan wanita dan wanula. Ya. Yang namanya wanita ini ya pokoknya wanita. Dari lahir sampai tua ya itu. Makanya digabung itu ya. Orang pria tidak diperkenankan. Sebab ini adalah, enggak tahu saya boleh enggak masuk? Boleh enggak? Mana wanula? Boleh. Boleh tapi akhir ya, paling akhir. Paling akhir saya datang untuk doakan oma-oma itu. Biasanya mereka minta itu oma-oma ini. Saya usaha datang tapi akhir dari semuanya saya baru muncul. Supaya mereka bebas merayakan. Tidak terhalang dengan siapapun juga. Ini kita merayakan. Nanti untuk kita, nanti untuk umum, tanggal 25 sore ya? 5:30 sore. 5:30 sore. Kita nanti akan merayakan dengan pesta besar. Bukan makan minum, tapi perjamuan suci. Itu pesta paling besar. Sebab yang menjadi biaya pesta itu adalah anak domba Allah. Hari Jumat sore. Sabtu, wah ini perayaan kita terus menerus. Sabtu, kebaktian Natal kaum muda persekutuan kota Surabaya. Di tempat ini. Iya, mereka minta saya menyampaikan firman. Plus hamba-hamba Tuhan di kota Surabaya dari GTT, mungkin dari tempat-tempat lain, sebab kita mempunyai hamba Tuhan di sini. Di kalangan kita GPT ada fellowship dan banyak hamba-hamba Tuhan dari organisasi lain juga ikut. Kita akan merayakan Natal. Perayaan Natal, saya ulangi untuk kita, adalah melaksanakan firman, memperhatikan firman. Memperhatikan firman. Jadi jangan membuat perayaan Natal tanpa firman. Jangan merayakan Natal tanpa firman. Itu bukan perayaan Natal, itu pesta biasa. Saya sudah pernah mengalami satu keadaan kita bagaikan ditampar oleh Tuhan. Di satu waktu, di satu daerah, saya menjadi gembala di tempat itu. Kami dikumpulkan oleh pemerintah di tempat itu tanggal 1 Desember. Harus merupakan Natal permulaan, persekutuan dari semua gereja-gereja di daerah itu. Merupakan gong pertama. Kebaktian Natal sesudah itu sepanjang 1 bulan. Perayaan Natal di daerah itu setiap hari beberapa banyak, saya tidak tahu lagi itu. Begitu banyak perayaan Natal sepanjang bulan Desember. Tapi waktu itu penguasa di situ, pemimpin rakyat di situ mengatakan, "Tidak usah firman. Kita rayakan Natal, tidak usah firman." Itu tidak tahu dia bilang, sebab saya lihat hamba-hamba Tuhan ini seperti orang-orang Farisi aja. Memang ada salahnya kami hamba-hamba Tuhan itu. Apa ini hamba Tuhan kalau zaman dulu orang-orang Farisi berjubah panjang, doa panjang-panjang, berjalan sana sini. Sementara itu tuh saya katakan bagaikan ditampar. Mendadak angin ribut. Kami buat itu di atas gunung. Bagaikan angin ribut. Seng itu yang menjadi tenda. Waktu itu kami pakai seng itu terbang semua. Nah ini saya rasa baru ditampar betul-betul. Langsung kami pada berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Cukup satu kali itu. Sekarang saya harus katakan, merayakan Natal jangan tanpa firman. Jangan hari Natal ini malah lari di mana untuk
nggak ikut kebaktian. Boleh saudara pergi ke kota mana, ada beberapa saudara pergi, Om apa boleh saya ke Singapura? Boleh, tapi cari kebaktian. Jangan tanpa kebaktian. Boleh, mau kemana, ayo. Mau ke negeri mana, boleh, silakan. Tetapi jangan sampai tidak berbakti mendengar firman. Perayaan Natal kita sudah semakin ditingkatkan pada mendengar firman, memperhatikan pelita. Sebab hari kedatangan Tuhan sudah dekat, sangat dekat, saudara-saudaraku. Milenium yang akan datang ini, banyak kalangan teologi yang mengatakan itu kerajaan 1000 tahun. Saya juga merindukan demikian, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita melihat keadaan kita, apa kita sudah siap masuk dalam milenium ini? Apa kita sudah siap masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu? Sebab itu mari saya singkatkan ini, tapi tekankan, perhatikan firman. Perhatikan firman hari-hari ini. Perhatikan firman. Kalau masa yang lalu kita bosan terhadap firman, masih ada kesempatan robahkan itu. Robah sikap itu menjadi sangat memperhatikan firman. Supaya di Natal ini, di bulan Natal ini, bintang itu terbit di hati kita. Supaya segala kegelapan dalam nikah kita, kegelapan dalam usaha kita, kegelapan dalam ibadah kita, kegelapan dalam pelayanan kita disingkirkan oleh Tuhan, dan kita benar-benar bersuka cita di siang hari terang ini. Dalam ayat-ayat berikut dikatakan Tuhan akan mengubahkan malam menjadi siang, tidak ada lagi kegelapan. Masih 2 poin saya akan bicarakan dalam kesempatan berikut. Orang yang berperang pada zaman Harmagedon itu. Saya juga masih akan menjelaskan tentang hasil atau selesainya peperangan itu, apa yang akan terjadi. Puji Tuhan. Jadi malam pagi hari ini kita baru bicara tentang nubuat. Nubuat. Kita melihat bahwa di dalam Alkitab itu sesungguhnya nubuat yang akan digenapkan untuk kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Marilah kita lakukan nyanyian ini dari Psalm nomor 200. Nyanyian Psalm nomor 200. Mari kita berdiri, Psalm nomor 200. Ku dengar suara tentang kedatangannya kembali. Semakin terdengar jernih, gempa bisa terjadi ataupun perang lain, tapi buat anak Tuhan semua berarti. Aku dengar tanda zaman dan tentang peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Tuhan dengar suara hanya datangannya kembali, suara yang manggil
manusia roh dituangkan. Jika di mana-mana timbul kegerakan hujan akhir, ku tahu waktu sudah dekat. Angkat tangan dan serahkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Suara orang mati narima itu. Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Raja yang akan datang. Haleluya, haleluya. Terdengar suara haleluya, 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 haleluya. Terdengar suara mempelai lagi datang. Mendengar, haleluya, 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 dengar.